Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan ya. Kita akan melanjutkan lagi mempelajari mesin bobot CNC NXL 300. Untuk kontrolernya itu GSK 928TA kalau nggak salah ya. Axle roughing ataupun finishing cycle secara umum itu menggunakan G71. G71 dia ada 3 ya. Yang pertama ini adalah parameter. Yang pertama ini adalah parameter untuk tebal material guna untuk finishing. Kemudian yang ini adalah roughing atau pengasaran. Sedangkan yang terakhir ini adalah untuk finishing. Jadi G71UW itu untuk ketebalan material untuk finishing, sedangkan G71XIKFPG itu untuk roughingnya, dimana U dan W itu adalah incremental, X itu adalah pengukuran secara absolut ya. U itu sama dengan X, hanya saja gerakannya X seperti ini, turun naik seperti ini, turun naik itu dengan prinsip incremental. Kalau W gerakannya ke kiri kanan seperti ini, tapi incremental ya. X nya itu sama diameter, gerakannya seperti ini, tapi dia diukur dengan absolut. Cara absolut kita bisa memilih menggunakan X atau menggunakan U. Kalau kita menggunakan X berarti alur pemikiran kita harus tersetting absolut, sedangkan kalau kita menggunakan U, huruf U, maka alur pemikiran kita harus tersetting secara incremental. Jadi ini dipilih salah satu ya, dipilih salah satu, kita pakai X atau kita pakai U. Parameter berikutnya I ini adalah kedalaman pemotongan ya. Kedalaman pemotongan entah itu nanti 1 mili sekali potong atau 2 mili sekali potong tergantung dari bahannya. Kemudian K itu adalah retract. Artinya ketika dia sudah melakukan pemotongan seperti ini, seret seperti ini, kemudian dia kembali sebelum dia bergeser ke sana, itu namanya retract. Kembalinya seperti ini adalah retract. Tujuannya ketika dia hendak melakukan penyayatan pada sesi yang berikutnya, dia tidak mengenai benda kerja, makanya dia perlu dinaikkan terlebih dahulu agar nggak kena benda kerja, namanya retract. Jadi, retract itu seperti itu. F itu adalah kecepatan pemotongan, P itu adalah baris awal program itu mulai dibaca pada blok nomor program berapa, sedangkan Q itu adalah baris terakhir ya, baris terakhir atau blok terakhir proses yang hendak dibaca. Kemudian untuk proses finishingnya digunakan G710 ya, 710. Jadi 71 sama 710. Apabila nanti di pemrograman dua parameter ini kita tulis, sedangkan ternyata di mesin itu tidak bisa jalan untuk bobot NXL 300, ini dihilangkan. Dua ini, parameter 2 ini dihilangkan. Parameter 2 ini dihilangkan. Oke. Kita kembali lagi ke sini. G710, G710 itu adalah untuk finishing, dimana parameternya itu ada X atau kita bisa memilih U, kemudian P finishingnya dimulai dari baris keberapa, Q finishingnya diakhiri sampai baris program keberapa ya. Jadi UW itu adalah tebal sisa material Z dan X untuk finishing. Jadi misalnya kita lakukan proses begini, ini kan kalau bobot kan tidak mungkin langsung sekaligus jalan seperti ini, tapi dia pemakanannya G1 seperti ini kan, kemudian G0 naik ke sana lagi, G0 turun G1, kemudian makan lagi turun lagi, ini G1 ya,
Pokoknya ketika memakan benda kerja itu dia G1. Boleh kita pakai G0 boleh. Untuk retract ataupun untuk positioning. Atau kita menggunakan G1 tapi dengan kecepatan pemakanan yang ditentukan lebih cepat, lebih besar. Itu perbedaannya G0 sama G1 ya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi misalnya pahat itu makan di sini, makan di sini, dia bergerak ke arah sini, ini kan G1. Kemudian dia naik ke arah atas untuk melakukan proses berikutnya, seperti ini pahatnya, ini retract atau G0. Kemudian dia pergi ke sana lagi, G0, kemudian turun ke bawah lagi G0, makan mendekati ini, pas dia mau ke benda kerja G0, kena benda kerja G1. Proses berulang ini kalau benda kerjanya tebal itu kan akan semakin memperpanjang blok program atau kebanyakan nanti programnya. Maka disediakan fasilitas untuk cycle berulang ya. Cycle itu berulang. Axial, roughing, finishing, cycle. Jadi nanti dia berulang seperti ini terus. Dia berulang terus sesuai dengan kedalaman I yang ditentukan. Jadi sekali makan itu misalnya 1 mili, maka dia akan melakukan proses berulang seperti ini terus. Ya, prosesnya akan berulang sesuai dengan I dan K yang ditetapkan. K-nya di sini itu adalah retract atau kembalinya ini pahat. Bapak ulang-ulang, semoga bisa difahami ya. Oke, ini pengertian mendasar. Jadi Bapak ulang lagi, apabila nanti di mesin bobot NX L300 ternyata ketika ini sudah digunakan persis seperti ini, rumusannya 3 baris ini diisi semua, U, W nya, X, U dan semuanya diisi, tapi ternyata terjadi error, maka ini dihapus. Jadi yang digunakan hanya di sini saja. Pak, kenapa kok digunakan 3, ditulis 3? Standarnya seperti itu. Di buku manual book juga seperti itu. Tapi kita mungkin suatu saat akan menemukan ini tidak bisa jalan di mesin NX L300. Maka dari coba-coba itu kita pakai ini saja, ternyata jalan dan ukurannya oke. Di mesin yang lain apakah sama? Belum tentu. Jadi kita harus mengikuti karakteristik mesin sesuai dengan manual booknya. Oke, harus sesuai dengan manual book yang ada. Ya biasanya ya nggak beda jauh ya, biasanya nggak beda jauh. Yang penting kita memahami bahwasannya axial roughing finishing cycle atau finishing cycle itu secara umum seperti ini, sehingga ketika kita melihat hasil program di Mastercam itu kita mengetahui oh ini pakai G71, berarti dia pasti untuk cycle berulang, proses yang berulang. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan membuat contoh agar lebih memperjelas dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Ini di pemrograman manual ya, pemrograman manual. Karena mungkin Mastercam tidak ada ya, akhirnya ya program manual aja. Apalagi untuk benda-benda yang tidak terlalu rumit. Contoh soal. Contoh soal, kita gambarnya bebas saja, yang penting dipahami. Misalnya ada benda kerja seperti ini, ukuran dan lain-lainnya anggap aja benar ya.
Misalnya seperti ini cak, ini benda kerja. Kita tentukan misalnya ukurannya di sini 15, 10, ini 15, 10, terus kemudian ini benda awal ya, berarti yang diperlukan prosesnya itu adalah hanya ini misalnya 5, sedangkan ini katakan misalnya 15, dan ini misalnya 35. Ini tidak kita perhitungkan ya, karena benda yang terkena proses itu adalah di daerah sini saja. Jadi misalnya awalnya benda itu seperti ini, dan hendak didapatkan benda kerja setelah dibobot itu jadinya seperti ini. Langkah yang pertama, ini misalnya kita tidak melakukan facing ya, melakukan pembobotan di muka sini. Langkah pertama kita tentukan koordinatnya A, B, C, D, E. Ya. Titik A itu adalah koordinatnya titik A ini koordinatnya 0 dan diameternya 5. X-nya 5, Z-nya 0. Oke. Kemudian titik B, kita lihat di sini min 15 karena nolnya di sini kan berkurang. B itu adalah X-nya masih tetap 5, Z-nya min 15. Titik C, X-nya berubah menjadi 15 ini, Z-nya tetap min 15. Kemudian titik D, ini koordinatnya awal ya. Titik D, dia itu 15, X-nya 15, Z-nya min 25, 15 dan 10. Kemudian titik E itu sama dengan diameter ini total 35, X-nya 35, kemudian Z-nya itu adalah bener ya, 15 ya, min 25, oh sorry bukan 15, 25, 10, 15 kan ini kan ya. Oke. Sekarang setelah kita mengetahui koordinatnya ini, kita perhatikan ini sekian ya, 5, 5, 5 kan gitu kan, karena ini 15, segini kan 15. Sedangkan di sini kalau 5 dibandingkan dengan 35 maka ada 15 mili. Bapak ulang lagi, awalnya sekian, 35 dijadikan cuma 5, selisihnya berarti ini 30 mili. Kalau kita bobot itu kan kena atas bawah, artinya 15 sekali bobot 15 itu tidak mungkin kan gitu kan ya. Sekali bobot 15 itu tidak mungkin, karena sekali bobot itu mungkin hanya 1 mili atau berapa mili atau 2 mili gitu ya. Kalau 1 mili otomatis dia berkurang 2 mili karena diameter atas bawah kena mesin bobot. Nah, kalau kita menggunakan G0 dan G01 itu kan begini, sret, G01 naik, kemudian G0 ya, G0, G01 terus. Kalau berulang seperti itu kan nanti panjang banget programnya. Makanya kita masuk ke rumusan G71 ya, rumusan G71.
Kita bayangkan pertama pahatnya ada di sini misalnya. Pahatnya di sini. Maka untuk menggerakkan pahat ke arah sini dia dengan G00. Kan begitu. Oke. Sebelum dia menyentuh benda kerja, tinggal toleransi yang di sini ini berapa? Anggap aja 3 mm. Dengan tinggi yang sama ini misalnya. Dia dipindahkan dari sini ke sini untuk melakukan proses sesuai dengan koordinat yang kita tentukan tadi, sesuai dengan gambar ini. Oke, lanjut. Kepala program ya. Kepala program itu dimulai dari G28X0 pada baris yang ini ya. Misalnya N10 baris ke-10. Pak, kenapa kok dimulai dari 10? Agar nanti kalau kita nambahkan itu bisa kita tambahkan N8, N itu sampai N1. Barangkali kita hendak mengedit program. Jadi kita bisa menambahi satu blok baris program. Oke. N10 misalnya dimulai dari G28, ini adalah untuk narik pahat ke atas. Barangkali kita kelupaan agak ke sini, nanti kalau dijalankan nanti khawatirnya akan nabrak kan itu. G28X0. Oke. Ini sudah pernah kita bahas ya G28 ini. Kemudian pada baris ke-20 N20 kita arahkan ke sini. Ini langkah pengamanan. Tapi sebelumnya M3 kita putar mesinnya, spindlenya ini diputar, set gitu. Kemudian kecepatan putarnya ditentukan, misalnya 750. Kemudian setelah berputar ini didekatkan ke titik ini, G0 ya. Kemudian kita tambahkan 3 di sini. X-nya kita sesuaikan dengan diameter atas 35, X-nya 35 karena hendak ditaruh di sini lurus dengan benda kerja awal. X-nya 35, kemudian Z-nya plus 3. Tidak kita tulis plusnya karena pasti terbaca. Dia sudah ada di sini. Oke. Kemudian kita ingat tadi G71 ya kan? Ini kan sudah posisi di sini kan ya. Posisinya di sini. G71 tadi UW, ketebalan yang disisakan searah dengan X ini, U-nya berapa? Misalnya 0,2 ketebalan untuk finishing nanti searah ini. Ketebalan misalnya di sini disisakan untuk arah Z misalnya 0,2 ya, kita tulis 0,2. Jadi ketebalan sisa, jadi ini dimakan seret disisakan 0,2. Lah, sebelum pahat nyampe posisi garis ini, dia digeser 0,2 dari titik ini. Oke. G71 U 0,2 W 0,2. Kita lanjut. Ini pada baris kita tulis barisnya saja. N30 G71 U 0,2 W 0,2. Kemudian baris ke-40 N40 ya. Kita tuliskan G71 X yang hendak dicapai. Oke. Rumusannya adalah X yang hendak dicapai. Dia berada di sini. Yang hendak dicapai kan ini. X-nya 5.
yang hendak dicapai. Kemudian kedalaman pemotongan, sekali dia motong ke sini, sekali pahat itu bergerak motong ke sini, seret gini, kemudian kan kembali lagi ke sana. Ketebalannya ini berapa pemotongannya? Kita tuliskan, misalnya sekali pemotongannya itu 1, berarti I1. Kalau sekali pemotongannya 0,5, kita tulis 0,5. Berarti kan dia berkurang 1 mili kalau 0,5. Kalau kita tuliskan 1 di sini, otomatis dia akan berkurang 2 mili karena termakan atas dan bawah ketika dibobot begini, seret gini. Oke. Berikutnya retract K. Retract ketika dia makan, seret begini, dia ke atas. Ke atasnya ini berapa mili? Agar ketika dia balik ke sini, dia tidak nabrak benda kerja. Kita tentukan misalnya retractnya 2 mili. K2. Kemudian F itu adalah kecepatan pemakanannya. Misalnya kita tentukan dengan angka 80, kalau kurang cepat ya ditambahi F-nya itu ditambahkan F80. Kemudian P itu dia dimulai dari baris keberapa proses ini, gitu ya. Dimulai dari baris keberapa, maka kita tuliskan nanti saja. P dikosongi dulu, Q-nya dikosongi dulu karena kita tidak mengetahui sampai baris ke berapa karena masih memprogram. Oke. Kalau sudah nyampe ke sini, maka kita lanjutkan dengan N50. Ya. N50 ini adalah untuk program finishing. Kita tuliskan G710. G710 dimulai dari baris ke berapa? Belum. Sampai baris ke berapa? Belum. Lanjut N60. Baris ke 60. Ya, kita ulangi lagi. Dikasih 50, 60, 70, barangkali di sini tidak kita edit, itu tinggal ngenter, ini bisa disisipi baris gitu ya. Sebenarnya N1, 2, 3, 4, 5, 6 ya bisa. Sama aja karena kan berurutan. Nggak pakai angka bisa Pak? Bisa, tapi kita kan nggak tahu nanti baris keberapa. Intinya lebih oke kalau kita pakai baris atau notasinya adalah N, number of line. Nah, sekarang proses berulangnya sudah, finishingnya sudah. Dimulai dari mana? Dimulai dari G1 langsung makan ke sini. G1 X nya 5, diameternya kan 5, X diameter, langsung terbaca diameter. X nya 5, kemudian Z nya itu adalah 0. Kalau F-nya perlu diatur di sini boleh, tapi dia sudah mengikuti F yang di sini. Oke. Lanjut lagi. Kita perhatikan di sini, ini sama dengan koordinat yang kita bikin tadi. Koordinatnya kan ini. Maka bisa langsung kita salin karena ini kita main koordinat. 70. Maka di sini langsung kita tuliskan koordinat. Bisa kita tuliskan G1 boleh atau langsung koordinatnya saja. Dia sama terbaca di mesin NXL 300 sama. Ya. X5 Z min 15. X15 Z min 15. X15 Z min 25. X35 Z
min 25, N 80 lurus ya, N 90, N 100. Jadi kita bayangkan ini sekali pemakanan, tapi pada kenyataannya nanti dia berulang begini dengan kedalaman 1 mili, ini I1. Oke. Jadi ini dari A ke B ke C ke D ke E, A B C D E koordinatnya tadi. Kalau sudah nyampe sini, kita masukkan nilai P dan Q. Dia prosesnya itu mengikut dari baris ini. Jadi N60 sampai dengan Q sampai selesai di baris ini. N-nya 100. Jadi 60 itu didapat dari baris yang mulai dibaca. Q baris yang terakhir dibaca atau blok program yang dibaca. Sama untuk finishingnya itu kan dimulai dari sini, finishing seret gini ya. Finishingnya dimulai dari 60, Q-nya N 100. Maka nanti dia akan melakukan proses begini, seret naik, seret turun, seret gini, seret turun lagi, turun lagi sampai dia begini, seret gini untuk finishing sedalam 1 mili setiap gerakan. Proses ini sudah selesai, maka berikutnya adalah proses untuk menyelamatkan pahat agar benda ini bisa dirilis. N110, X-nya kita besarkan saja, misalnya 60, Z-nya kita geser begini agar ini benda kerja bisa cepat dilepas, tidak kena pahat. Z-nya misalnya 70 cm, 70 mili dari ujung sini. Ini mencukupi untuk melepas benda kerja. Kemudian N120, spindle-nya tadi diputar, kemudian dimatikan M05 atau bisa ditulis M5. Oke, M5 selesai, mesin sudah mati, spindle-nya sudah berhenti, N130, M30, program berakhir. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan cycle G71. Lah kalau kita pakai G0 dan G1 ya nanti berulang, akhirnya pewanjang, ke bawahnya pewanjang. Hasil bendanya gimana? Ya hasilnya seperti ini. Catatan ya. Jika mesin error ketika program ini maksudnya hapus G71 terlebih dahulu, UW ini dihapus, hapus G710. Ini terjadi di mesin Focus Tulsindo, kadang terjadi. Loh Pak, mesin saya kok bisa seperti ini? Ya syukur, alhamdulillah nggak ada masalah kan. Soalnya saya menemukan sama-sama mesin itu kadang programnya sama tapi nggak jalan, nggak mau jalan. Ya kasusnya gimana Pak? Wah itu sudah jelimet itu, saya nggak seberapa paham ya. Pokoknya di otak-atik programnya. Barangkali dengan seperti itu kita bisa mendapati program yang kita bikin secara manual, ya ini pemrograman manual itu bisa dijalankan dan hasilnya sama seperti yang kita rencanakan. Oke, semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat. Sekaligus nanti kalau misalnya ada tugas ya esok ngerjakan lah, seperti itu.
Semoga kita senantiasa dalam keberkahan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.